Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Setelah pemilihan metode Qi, seluruh klan tampak jauh lebih kosong dari biasanya. Klan muda yang tidak dapat mencapai tujuan Qi telah ditugaskan ke berbagai bisnis klan di luar rumah klan, di mana mereka akan mempelajari trik perdagangan masing-masing. Anggota klan yang berbakat, mereka yang telah berhasil memperoleh metode Qi, mulai membenamkan diri dalam pelatihan yang ketat, dengan harapan dapat mempelajari keterampilan metode Qi mereka secepat mungkin. Saat matahari yang membakar naik tinggi di langit, sinar panas membakar bumi seperti oven. Gelombang panas keluar dari tanah menyebabkan riak di udara, membuat udara terdistorsi dan buram. Di dalam hutan lebat di atas gunung yang berbatasan dengan klan Xiao, sinar matahari menetes melalui dedaunan lebat, memerciki tanah yang berdaun dengan tetesan cahaya kecil, seperti langit yang penuh bintang. Di hutan kecil dua bayangan berkelok-kelok dan melintas, ledakan berdesir di udara setiap kali telapak tangan mereka bertemu. Angin kencang menyembur keluar dari setiap pertukaran, bergegas melalui daun-daun yang jatuh dan melemparkannya ke udara. Terlibat dalam pukulan keras lainnya, Xiaoyan menggunakan kedua telapak tangannya untuk menangkis tangan adil Sun Er dan suara boom teredam terdengar di setiap counter. Meskipun setiap serangan tampak ringan, pada kenyataannya setiap kali seseorang mendarat, itu akan langsung berubah menjadi ganas dan kuat. Sudut mulut Xiaoyan berkedut saat dia terkena kekuatan yang kuat, cukup kuat untuk membuatnya tersandung dua langkah. Sun Er, di sisi lain, mulai memar di telapak tangannya yang halus karena sering dipukul. Melihat Xiaoyan tersandung ke belakang, senyum tipis terbentuk di bibir Sun Er saat tangannya yang cantik perlahan menari-nari di udara, jari-jarinya terbungkus dalam cahaya sutra kemasan. Tes-tes, sangat kuat. Setelah duduk, Xiaoyan yang sedikit terkejut dalam hati menggelengkan kepalanya dan mengarahkan matanya ke Sun Er. Dia memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia kemudian menjilat bibirnya, memancarkan nafsu pertempuran yang kuat. Dia tiba-tiba mendorong dirinya dari tanah dengan telapak kakinya dan berlari ke depan, bintik-bintik lumpur berserakan di belakangnya. Dengan melirik Xiaoyan yang masuk, sudut mulut mungil Sun Er terangkat saat cahaya kemasan di tangannya meningkat. Sebuah kawah kecil tertinggal setelah Xiaoyan mulai bergegas ke depan. Dia tiba-tiba berhenti 1 meter dari Sun Er. Begitu sempurna perhentiannya, seolah-olah Xiaoyan tidak pernah bergerak sama sekali. Melihat kedalaman kendali yang dimiliki Xiaoyan atas gerakannya, mata air musim gugur Sun Er tidak bisa tidak mengungkapkan rasa kekaguman. Ledakan oktan, saat sosoknya yang berlari tiba-tiba berhenti, kaki kanannya mendorong tanah menyebabkan tubuhnya berputar, meningkatkan kekuatan serangannya. Dipenuhi dengan kekuatan, kaki kirinya melengkung di udara, mengeluarkan jeritan angin yang menusuk telinga. Dengan ganas, dia mengarahkan pukulannya ke Sun Er. Melihat serangan masuk sengit Xiaoyan, Sun Er sedikit menganggukkan dagunya yang indah sebagai tanggapan. Tangan mungilnya membentuk perisai cahaya setengah lingkaran aneh yang menghantam kaki kiri Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Bang! Ledakan teredam bergema dari bentrokan yang menyebabkan daun-daun di tanah tersapu ke langit, sebelum berhamburan. Kaki bertemu tinju dalam tabrakan sesaat dan sepersekian detik kemudian, kedua sosok itu didorong mundur. Kekuatan pukulan itu cukup untuk mendorong tubuh Xiaoyan 4-5 meter ke udara. Saat tubuhnya jatuh ke bawah, dia memiringkan tangan kanannya menghadap pohon di dekatnya dan mengeluarkan kekuatan isap untuk meniadakan kekuatan jatuh. Melompat dari cabang pohon, dia mendarat dengan mantap ke tanah. Mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Er yang juga didorong mundur beberapa langkah, Xiaoyan memukul bibirnya dan tertawa, bertanya, apa teknik Dou yang kamu gunakan? Petik 2. Teknik Xuan Dou tingkat tinggi, Swallow's Return. Ketika dikuasai, ia mampu mengembalikan kekuatan serangan lawan. Saya hanya di level pemula, jadi saya hanya bisa mengembalikan sekitar 10% dari kekuatan. Sun Er tersenyum sambil menjawab. Setelah mengerti, sebuah pemikiran muncul dari dalam Xiaoyan, meminjam kekuatan untuk melawan yang lain. Teknik Dou yang digunakan kakak Xiaoyan ini juga tidak buruk.
Jika Sun Er bukan Dou Ze bintang 1 dengan kekuatan di luar kekuatanmu, aku tidak akan mampu menahan kekuatan kuat dari serangan itu. Sun Er tersenyum, matanya membentuk 2 bulan sabit. Xiao Yan mengangkat bahu tanpa berkomentar, dengan malas memutar lehernya. Pertarungan tingkat tinggi menyebabkan kelelahan otot dan kelelahan mental menumpuk. Menggosok keringat yang mengalir seperti air dari wajahnya, Xiao Yan diam-diam mengutuk cuaca panas dan lembab sebelum dia menanggalkan bajunya. Di bawah kemeja, fisiknya yang muda, agak kecoklatan dan bugar terungkap. Meskipun tidak dianggap berotot, tubuh kecilnya menyembunyikan kekuatan ledakan. Menikmati Xiao Yan yang setengah telanjang, wajah cantik Sun Er memerah. Xiao Yan meraih pakaiannya dan bersandar lelah pada batu kapur. Menghadapi Sun Er, dia tertawa terbahak-bahak, sudah 2 bulan, namun aku masih terjebak di 8 Duan Qi. Melihat Xiao Yan yang agak tak berdaya, Sun Er mengerutkan bibirnya dan terkikik. Dengan anggun duduk, dia bergabung dengan Xiao Yan dan bersandar di batu kapur. Dia mengambil pakaian yang dipenuhi keringat dari Xiao Yan sebelum dengan lembut mengeringkan keringat dari tubuhnya. Menghiburnya, dia berkata, Duan Qi ke-8 hingga ke-9 adalah awal dari tahap kemacetan Dou Qi. Xiao Yan GG seharusnya tidak sabar. Ketika waktunya tepat, semua yang seharusnya akan. Pada titik ini, Sun Er tiba-tiba merasakan tatapan panas dan mendongak. Dia menemukan Xiao Yan menatapnya. Tersipu merah, dia cemberut main-main. Xiao Yan GG. Nada lembut dan lucu gadis muda itu seperti angin sepoi-sepoi yang menyegarkan di hutan yang lembab. Karena cuaca yang panas, Sun Er mengenakan celemek pendek berwarna hijau muda yang memperlihatkan sepetak indah kulit putih di bawah tengkuknya yang panjang dan memikat. Selain itu, marshmallow yang berkembang dari gadis muda itu terungkap oleh kontur ketat pakaiannya, menyebabkan rasa keindahan di tubuh muda. Dihadapkan dengan pemandangan yang begitu indah, tidak heran jika Xiao Yan merasa sedikit linglung. Dibangunkan dari pingsannya oleh Sun Er, wajah Xiao Yan sedikit memerah. Sambil tertawa malu, dia berbaring di atas batu kapur yang mendingin, perlahan menutup matanya, membiarkan sepasang tangan mungil Sun Er menggosok tubuhnya dengan lembut. Sudut bibirnya yang kemerahan sedikit terangkat ke atas saat Sun Er membantu menyekat tubuh Xiao Yan. Tanpa berbalik, dia diam-diam menyapu sekilas ke seluruh tubuhnya, hanya untuk terkejut menemukan bahwa tanpa sadar, dia telah tertidur. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Sun Er juga mengerti bahwa pertarungan tingkat tinggi hari ini telah menyebabkan dia kelelahan. Sambil mengerutkan hidungnya, dia meletakkan pakaiannya saat cahaya keemasan lembut mulai berkumpul di ujung jarinya. Diam-diam melirik Xiao Yan yang tidak responsif, Sun Er meletakkan jarinya di kulit Xiao Yan. Cahaya keemasan mengikuti jalan di sepanjang jari dan meresap ke dalam tubuh Xiao Yan. Saat cahaya keemasan dipindahkan, butiran keringat mulai mengalir di dahi Sun Er dan dia terlihat sedikit menggertakkan giginya. Saat dia bersiap untuk melanjutkan transfer, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Saat dia tertidur lelap di samping batu kapur, kekuatan penghisap yang tak terduga tiba-tiba berasal dari dalam tubuh Xiao Yan. Garis Dou Qi berkumpul dari sekitarnya dan mulai dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Oh, apakah ini terobosan? Terkesiap kaget dan kagum bisa terdengar saat mulut kecil Sun Er membentuk-bentuk O dan dia diam-diam memperhatikan Xiao Yan saat dia tanpa sadar menyerap Dou Qi. Di hutan rimbun kecil, benang putih Dou Qi mengalir di udara, terus diserap oleh tubuh Xiao Yan saat ia tertidur. Melihat Xiao Yan, yang praktis menjadi penyerap energi, Sun Er merasa terkejut. Diam-diam membuat jarak di antara dia berdiri dengan waspada dan menjaga area itu. Jika Xiao Yan dibangkitkan dari status mediasi pelatihannya, dia akan kehilangan kesempatan untuk naik ke level lain. Keberhasilan kemajuan Xiao Yan bisa dikatakan hampir pasti. Saat Dou Qi diserap, jejak kelelahan yang samar di wajah Xiao Yan berangsur-angsur memudar. Seperti sepotong batu giok yang hangat, wajahnya yang halus dan cantik bersinar dengan cahaya pucat. Selama 1 jam berikutnya, peristiwa-peristiwa ini berlangsung terus di dalam hutan kecil yang lebat, sampai akhirnya tiba di akhir. Akhirnya, ketika gumpalan terakhir Dou Qi memasuki Xiao Yan, hutan kecil itu mendapatkan kembali ketenangan aslinya, sinar matahari yang membakar terus menyinari hutan.
Meskipun mata Xiaoyan tertutup rapat, dadanya naik turun dengan mulus dan mantap. Sun Er melihat ini, menghela nafas lega, santai dan tertawa lembut. Dia akhirnya mencapai Duan Qi ke-9. Mungkin dalam setengah tahun, Xiaoyan GG akan mampu menyingkat Dou Qi Cyclone dan menjadi Dou Ze sejati. Senyum ringan di bibirnya, Sun Er melompat ke batu kapur di dekatnya dan duduk dalam posisi bersila. Siku di lututnya, telapak tangan menopang dagunya sementara jari-jarinya berbaring di pipinya. Dia menunggu Xiaoyan bangun. Langit berangsur-angsur berubah menjadi senja ketika Xiaoyan akhirnya bangun dari tidur nyenyaknya. Mengedipkan matanya dalam kebingungan, Xiaoyan menatap kosong sebelum mendapatkan kembali akalnya. Mengangkat kepalanya, pandangannya tertuju pada sosok yang mengenakan sinar keemasan matahari terbenam. Cerah dan jernih seperti air cair, sepasang mata bertemu dengannya. Dia tersenyum. Apakah Xiaoyan GG akhirnya bangun? Sun Er tertawa terbahak-bahak saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan yang baru bangun. Tersenyum dengan anggukan kepala, Xiaoyan bangkit. Memutar lehernya yang mati rasa, dia dengan malas meregangkan tubuh. Pilih pala, suara memuaskan tulang retak satu sama lain bisa terdengar dari tubuh yang baru saja mengangkat Duan Qi. Bingung dengan perasaan mencapai terobosan, Xiaoyan mengepalkan tangannya sebelum mengepalkannya lagi. Rahangnya sedikit mengendur dan dia memiringkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan bagian keraguan dan ketidakpastian yang sama dan dia mengucapkan, "Apa, aku sepertinya telah mencapai 9 Duan Qi." Menatap tatapan bingung Xiaoyan dengan tatapan tertarik, Sun Er mulai tertawa. Setelah melihat anggukan Sun Er, bibir Xiaoyan melengkung ke atas menjadi senyuman. Hatinya terkejut, meskipun dia masih tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Terakhir kali dia membuat terobosan, adalah ketika dia sedang tidur. Kali ini dia membuat terobosan lain saat tertidur. Cara menerobos ini agak terlalu lucu. Dengan kuat meninju udara beberapa kali berturut-turut dengan cepat dan merasakan Dou Qi yang lebih kuat dari beberapa jam yang lalu, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Setelah mendapatkan semua kejutan menyenangkan dari pikirannya, Xiaoyan akhirnya menyadari warna langit yang keruh. Memberikan senyum minta maaf kepada Sun Er, dia tahu bahwa dia telah menunggunya selama ini. Sambil mengenakan kembali pakaiannya, dia mulai membuat lelucon dengan Sun Er, "Tidak pergi. Hari ini adalah hari yang baik, jadi mengapa Anda tidak membiarkan saya mentraktir Anda makan enak di kota Wutang?" Petik 2. Kiki, aku ingin makanan yang paling mahal kalau begitu. Dia menjawab dengan tawa ringannya sendiri. Berjingkat-jingkat di atas batu kapur untuk sementara waktu, dia dengan hati-hati menjatuhkan diri di sebelah Xiaoyan, memancarkan tawa samar yang tersebar di hutan hijau yang hati-hati. Untuk berterima kasih kepada Sun Er karena telah menunggu sepanjang sore, Xiaoyan berhati-hati untuk membawa Sun Er berjalan-jalan di sekitar kota Wutang sebelum berpisah dengannya di klan. Menyeret kakinya yang masih agak bersemangat kembali ke kamarnya, Xiaoyan menjatuhkan diri dengan berat ke tempat tidurnya dan memeluk selimutnya. Dengan gumaman lembut pada dirinya sendiri, dia berkata, "Akhirnya, aku akhirnya akan menjadi Dou Ze sekali lagi." "Hei, terobosan yang baru saja kamu lakukan, itu karena gadis kecil itu." Dari tengah ruangan, tawa seorang lelaki tua tiba-tiba terdengar. Mengangkat satu kelopak mata, Xiaoyan menatap malas ke arah Yao Lao dan mengerutkan alisnya. Apa hubungan Sun Er dengan ini? Petik 2. Dia pasti punya peran. Kalau tidak, kamu akan membutuhkan waktu seminggu untuk melakukan terobosan sendiri. Tubuh transparan Yao Lao duduk di kursi, nada santainya berdering di seluruh ruangan. Dengan enggan mengangkat bahunya, Xiaoyan melemparkan kepalanya kembali ke selimutnya. "Saat ini aku sudah di 9 Duan, jika aku ingin terobosan untuk menjadi Dou Ze, aku khawatir itu akan memakan waktu setengah tahun atau lebih." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan melepaskan selimutnya. Wajahnya yang sebelumnya terfokus menjadi suram, suaranya sekarang mengungkapkan nada dingin. 1 tahun telah berlalu, namun saya masih bukan bintang 1 Dou Ze. Jika hal-hal terus berjalan pada tingkat ini, saya khawatir saya tidak akan bisa mengejar Nalan Yanran dalam 3 tahun. Setelah mendengar ini, Yao Lao mengangkat mata untuk menatapnya tetapi tetap diam.
Nalan Yanran sedang dilatih untuk menjadi pemimpin fraksi Misty Cloud berikutnya. Bakatnya tidak bisa dikatakan rendah sama sekali dan fraksi Misty Cloud juga cukup kuat. Mereka bahkan memiliki alkemis tangguh Pil King Gu He di antara barisan mereka. Jika dia membantu Nalan Yanran, kecepatannya akan menakutkan. Itu tidak akan lebih lambat dari kecepatan latihan saya. Xiao Yan berpikir keras pada dirinya sendiri. Yao Lao memiringkan kepalanya ke arah Xiao Yan dan melihat kristal terang seperti mata Xiao Yan fokus pada dirinya sendiri. Yao Lao segera mulai tertawa tetapi masih tidak berkomentar. Melihat wajah Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa memutar matanya. Kata-katanya tidak ada gunanya. Heh. Setelah terdiam beberapa saat, Yao Lao perlahan menghela nafas. Berdiri untuk berjalan menuju Xiao Yan, bibirnya mulai membentuk senyuman. Orang Gu He itu tidak lebih dari alkemis tingkat 6. Apakah dia bahkan layak disebut Raja Pil? Selain memurnikan pil, apalagi yang bisa dia lakukan? Petik 2. Mendengar Yao Lao berbicara dengan cara ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tersenyum. Pada saat ini, dia tahu bahwa guru misterius itu akhirnya akan menunjukkan tangannya. Besok, kamu akan pergi membeli beberapa bahan. Kigetering powder, kamu akan memakannya seperti permen. Aku tidak percaya Nalan ini akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Yao Lao mencibir dengan bangga. Tentu saja, mengatakan bahwa dia akan bisa memakan Kigetering pills seperti permen adalah klaim yang agak sombong. Namun, mengingat keterampilan Yao Lao, dengan bahan yang cukup, membantu Xiao Yan memperbaiki puluhan pil pengumpul Qi bukanlah masalah. Namun, bahkan dengan semua klaim sombong dari Yao Lao, Xiao Yao tidak punya waktu untuk merasakan kegembiraan. Dengan setiap materi yang dibutuhkan diucapkan oleh Yao Lao, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan hatinya tenggelam lebih rendah dan lebih rendah. Besok, siapkan untukku 4 bunga teratai daun bertinta berusia 50 tahun, 2 buah racun ular yang sudah mentah, 1 bundel rumput pengumpul roh berusia 20 tahun dan batu ajaib atribut air peringkat 2. Terdengar suara acuh tak acuh Yao Lao dan ketika dia melihat Xiao penampilan Yan yang kaku dan jauh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa masalahnya? Teratai daun bertinta berusia 50 tahun. Bunga seusia itu dijual seharga 3.000 koin emas dan itu hanya untuk 1 bunga. Buah racun ular matang. Itu dianggap sebagai salah satu bahan alkimia kelas bawah, bahkan apotek tidak membawanya. Itu harus melalui keberuntungan jika seseorang ingin mendapatkannya dan setidaknya 8.000 koin emas diperlukan untuk membeli hanya 1. Dan rumput pengumpul roh yang berusia 20 tahun. Ya Tuhan, saya hanya mendengar item ini muncul di lelang hanya sekali dan harga awalnya adalah 10.500 emas. Bahkan batu ajaib atribut air peringkat 2, yang termurah dari semua bahan, akan membutuhkan setidaknya 2.000 keping emas. Xiao Yan menyeka alisnya yang berkeringat dan mengerang kesakitan, bahan-bahan ini saja akan menghabiskan biaya sekitar 50.000. Di mana di dunia ini saya akan mendapatkan uang dalam jumlah besar? Mendengar Xiao Yan merengek, Yao Lao hanya memutar matanya dan mengangkat bahu dengan mengejek, mendapatkan bahan-bahan itu adalah masalahmu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya hanya akan bertanggung jawab untuk memperbaiki bahan-bahannya. Petik 2. Sialan, biaya untuk semuanya akan menjadi terlalu tinggi. Jika saya benar-benar akan makan gathering Qi powder seperti permen, saya khawatir bahkan kekayaan klan Xiao tidak akan mampu menutupi biayanya. Memarahi dirinya sendiri, Xiao Yan meraba kartu hijau yang dia sembunyikan di bawah bantal dengan sedikit penyesalan. Tak berdaya, dia berkata, saya hanya memiliki 10.000 emas tersisa dari menjual Foundation Elixir, tidak cukup untuk membeli bahan yang Anda butuhkan. Yao Lao tertawa sambil duduk santai di kursi, menunjukkan bahwa masalah mendapatkan bahan tidak menjadi perhatiannya. Sambil meremas-remas kepalanya, Xiao Yan meringis kesakitan saat dia melanjutkan pemikirannya. Pertama, saya hanya akan menggunakan uang ini untuk membeli bahan-bahan untuk yayasan elixir. Lalu saya akan menjualnya di rumah lelang, jika tidak, saya tidak akan pernah mendapatkan cukup uang. Yao Lao mengangguk puas. Baginya, menyempurnakan sesuatu yang bermutu rendah seperti Foundation Elixir bukanlah hal yang berat. Menghela napas pendek,
Xiao Yan menjatuhkan diri kembali ke tempat tidurnya dan tertawa getir, menjadi miskin sangat menyebalkan. Keesokan paginya, Xiao Yan diam-diam menyelinap pergi dari klan ke apotek kota Wutan dan membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk yayasan eliksir. Setelah itu, Xiao Yan mencari kedai di daerah terpencil dan masuk. Karena dia akan menjual obat mujarab untuk digunakan orang lain, dia bisa membiarkan Yao Lao mencampur bahan-bahannya tanpa peduli sedikitpun. Jadi, seperti terakhir kali, Xiao Yan membeli bahan dengan kualitas termurah dan terendah. Karena dia sangat membutuhkan uang, Xiao Yan membeli bahan yang cukup untuk membuat 7 foundation elixir, yang benar-benar menghabiskan uang kartu hijau. Sambil menunggu Yao Lao memperbaiki bahan-bahannya, Xiao Yan mulai mengibaskan kartu hijau di tangannya. Tanpa sadar menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menyadari bahwa dia sekali lagi kembali ke keadaan semula yang dilanda kemiskinan. Kali ini, Yao Lao telah menghabiskan 1 jam penuh untuk membuat semua foundation elixir. Mengatur masing-masing dari 7 botol batu giok putih dengan rapi di atas meja, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum lebar. Dengan hati-hati membungkus setiap botol dengan kain, dia mengikatnya erat-erat ke punggungnya. Dengan lembut menepuk eliksir di punggungnya, Xiao Yan mengayunkan jubah hitam besar menutupi dirinya untuk menyembunyikan dia dan eliksir dari pandangan sebelum tertawa sendiri saat dia keluar dari kedai. Di rumah lelang primer di dalam aula pemeriksaan harta karun, juru lelang utama lelang primer, Ya Fei, menatap 7 botol batu giok kecil yang penuh dengan foundation elixir di depannya dengan kaget. Matanya telah kehilangan kilauannya yang biasa dan dia mencondongkan tubuh ke depan pada sudut yang berbahaya. Batuk. Duduk tidak terlalu jauh dari Ya Fei dengan kantong hitamnya, Xiao Yan terbatuk, membawanya kembali ke perhatian. Tangan putih pucatnya dengan lembut meraba-raba botol batu giok sementara dia mengendusnya untuk mencoba dan mengotentikasi ramuan itu. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan botol-botol itu kepada Guni, ahli alkemis dari pelelangan. Mengambil foundation elixir darinya, Guni mulai memeriksa botol dengan cermat dan kemudian berkata, semua ini benar-benar foundation elixir. Setelah mendengar konfirmasi Guni, alis Ya Fei melompat kaget. Dia mengamati sosok berjubah hitam di depannya dan wajahnya tersenyum. Mengeluarkan daya tarik paling banyak yang bisa dia kumpulkan, dia berkata, saya tidak berpikir setengah tahun kemudian, Paman akan membawakan kami bisnis sebesar itu. Petik 2. Kapan ramuan itu akan dijual? Sosok berjubah itu bertanya dengan suara Yao Lao. Apakah Paman membutuhkan uang segera? Jika Anda tidak terlalu sibuk, saya sarankan menunggu 1 atau 2 hari. 7 botol foundation elixir jarang datang ke pasar pada waktu yang bersamaan. Jika Anda membiarkan rumah lelang mempublikasikan ini maka keuntungan Anda pasti akan jauh lebih tinggi. Petik 2. Ya Fei tersenyum manis sambil menyarankan idenya. Mendengar ini, sosok berjubah itu terdiam sesaat dan untuk sesaat, terangan ringan sebagai konfirmasi terdengar. Mendengar jawabannya, wajah tersenyum Ya Fei tergelincir sejenak. Tangan putihnya meraih cangkir tehnya dan membawanya ke bibirnya. Dia sekarang bisa memastikan bahwa sosok berjubah hitam ini adalah alkemis peringkat 2, jika bukan alkemis peringkat 3. Sambil menyesap cangkir tehnya, sosok berjubah itu berbicara sekali lagi dengan suara tua. Mungkin rumah lelangmu bisa membantuku mendapatkan beberapa bahan alkimia juga. Petik 2. Mata cerah Ya Fei berbinar saat dia duduk di atas kursi. Sambil tersenyum lebih cerah, dia berkata, bahan apa yang Paman inginkan? 4 teratai daun tinta berusia 50 tahun, 2 buah racun ular yang mentah, 1 bundel rumput pengumpul roh berusia 20 tahun dan 1 atribut air peringkat 2 inti sihir. Petik 2. Di samping Ya Fei, wajah Guni berubah drastis setelah mendengar bahan-bahan yang tercantum. Matanya memiliki sedikit kebingungan saat dia melihat sosok berjubah hitam. Hehe, Ya Fei pasti akan membantu Paman menemukan bahan-bahan itu. Saat saya mendengar satu penyebutan item apapun, saya akan segera memberi tahu Paman. Tapi, di mana Paman tinggal? Aku bertanya-tanya. Bagaimana kita akan tetap berhubungan? Saat Ya Fei bertanya, dia melirik Guni dan melihat keterkejutan terukir di wajahnya. Melihat bahwa hatinya memberikan lompatan yang hebat tetapi dia tidak menunjukkan keterkejutannya di wajahnya. Tidak perlu mencoba menghubungiku.
Jika salah satu bahan muncul, kurangi biaya dari Foundation Elixir. Saya akan berkunjung lagi. Di bawah jubah hitam, sebuah suara keriput terdengar. Aku juga punya urusan lain yang harus diselesaikan yang tidak bisa ditunda. Aku akan kembali dalam 2 hari. Dengan mengatakan itu, pria berjubah itu berdiri dan berjalan keluar dari rumah lelang. Melihatnya menghilang saat dia berbalik, mata Ya Fei menyipit. Apakah ada yang salah dengan bahan yang dia minta? Guni susu. Guni menggelengkan kepalanya dan menghela napas sebelum tertawa pahit. Jika saya ingat dengan benar, ini adalah bahan untuk memperbaiki dan membuat bubuk pengumpul ki. Wajah Ya Fei berubah segera setelah mendengar itu. Bukankah seseorang harus menjadi alkemis peringkat 4 sebelum mencoba membuat ki gathering powder? Mengangguk kepalanya, Guni melanjutkan, sepertinya memang begitu. Namun, di dalam Kekaisaran Jiama, tidak ada lebih dari 20 alkemis peringkat 4. Bagaimana mungkin kita belum pernah mendengar tentang orang berjubah misterius ini sebelumnya? Petik 2. Ya Fei dengan lembut menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi rasa ingin tahu saat dia berbicara. Seorang alkemis peringkat 4, jika aku mendapat kesempatan, aku pasti akan membuatnya berhutang budi padaku. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.